Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari berita yang kudengar, katanya, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Maka dari itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Shaleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum kawan, bagaimana engkau tahu tentang itu? Baru saja saya berkumpul dengan Sukandi dengan Syahrir. Syahrir mendengarkan berita kekalahan Jepang melewati dari radionya. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah ini. Karena kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Tepat sekali. Kalau begitu, kita akan membagi tugas. Khairul dan Wikana pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan Bunda Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 22.00, waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Kau seret aku ke sana dan potonglah leherku sekarang juga. Kau tidak perlu menunggunya besok hari. Tapi ini sudah saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dari negara sekutu dan tidak menguasai negeri kita. Untuk apa lagi menunggu? Rakyat kita sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, lantas mengapa datang pada Soekarno dan meminta memproklamasikan kemerdekaan? Untuk apa kita menunggu dari Jepang untuk memerdekakan negara kita? Kita bisa sendiri, Bung. Untuk apa kita harus menunggu itu? Jepang sudah kalah dari negara sekutunya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kau pertunjukkan padaku. Mana bukti kekuatan yang kau perhitungkan itu? Bagaimana jika wanita-wanita dan anak-anak terseret dalam pertumpahan darah? Coba kau bayangkan lagi, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi semakin cepat pula kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat sudah ini. Inilah sudah ditunggu-tunggukan bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendaknya akan berkuasa lagi di negeri ini. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikirannya terlalu pendek. Kita harus memikirkannya dengan matang. Kalau berantakan bagaimana? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami sudah memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan di dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kedatangan kami ke sini untuk membawa Anda dan Soekarno menuju ke tempat pengasingan. Tempat berasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami membawa Anda untuk ke tempat asing agar tidak terjadinya ancaman dari Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah kalau begitu. Saya akan mengajak mereka.
Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Tuan Ahmad Soebarjo pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepada sekarang, aku akan membawa mereka kembali ke Jakarta dan mempersiapkan kemerdekaan esok harinya. Akankah kau bersumpah untuk itu? Kau mempercayaiku, Nak? Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baik, kalau begitu naiklah. Nah, sekarang kalian jelaskan, kenapa kalian semua membawa kami ke sini? Maaf Bung, kedatangan kami lancang Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Mengapa harus kita menunggu Jepang yang memerdekakan kita? Kita kan bisa sendiri untuk memerdekakan kemerdekaan kita. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih memerlukan bantuan dari Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Bagaimana pendapat Anda? Apakah akan selamanya kita menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi, saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan ada benarnya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita cari jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah kalau begitu, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Jadi kita kapan akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Karena pemuda Jakarta sudah siap. Jika memungkinkan, ya kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kita untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita harus mencari tempat, Bu, karena hari sudah malam. Tidak mungkin pihak Jepang akan mengizinkan kita untuk membahas ini, karena kita membahas naskah proklamasi kemerdekaan kita. Saya punya ide, bagaimana kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu waktu Anda malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan kita untuk dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih, Pak. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1940, 5 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Sebaiknya naskah proklamasi kita jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? Karena lembaga PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kita sudah sepakat untuk tidak mengikut campur tangankan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Kau benar, Nak. Bagaimana, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang?
seperti Amerika menandatangani teks deklarasinya. Lalu, Pak? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju! Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik, tolong kau ketik naskah proklamasi ini. Jagalah dengan baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan. Menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Akhirnya, alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya sudah menemani saya saat yang banyak menguras pikiran. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi kemerdekaan besok akan berlangsung? Sudah, kita akan laksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Astaga, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu aja yang jahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah mempersiapinya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan bendera itu Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Bendera pusaka, sangsaka, dan diwarnai oleh merah putih. Menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk membacakan pidato pada esok hari. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai awal tanda kejayaan bangsa ini. Siap, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Lutfi, Suhun. Silakan kalian kibarkan bendera ini. Kalian dipercayakan untuk mengibarkannya untuk pertama kalinya. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A., Maramis, H.S. Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani Dele. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai permindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak!
Merdeka! Mereka! Merdeka! Mereka! Merdeka! Mereka!